Hai halo, selamat datang di edisi terbaru dari Samar. Kalian akan ikut aku dalam sebuah kisah mistis yang merupakan kejadian nyata yang dikirim oleh Kak Seno. Pastikan kamu mengencangkan volume gadget atau menggunakan headset saat mendengarkan kisah ini. Now it's summertime. Teman-teman biasa memanggil aku Seno. Aku pernah mengalami kejadian mengerikan di salah satu gedung yang berlokasi di Jakarta Pusat. Gedung yang kumaksud ini adalah sebuah gedung yang didirikan sekitar tahun 1980-an dan awalnya gedung itu hanya memiliki 3 lantai. Tapi kemudian renovasi dan pembangunan dilakukan hingga akhirnya bangunan itu kini memiliki 27 lantai. Namun saat gedung itu belum sepenuhnya jadi, disitulah kisah mengerikan yang aku alami justru dimulai. Sedikit kuceritakan mengenai gedung yang kumaksud. Gedung itu tinggi, mewah, dan memiliki basement. Terletak di Jakarta Pusat dan merupakan sebuah gedung dari sekian banyak gedung-gedung tinggi di Jakarta yang tidak memiliki lantai 13. Bahkan hanya ada tulisan 12A di lantai yang seharusnya menjadi lantai 13 itu. Gedung megah tersebut dibangun sebagai salah satu fasilitas publik. Dulu, sebelum gedung yang kumaksud itu sepenuhnya jadi, kantorku mendapatkan proyek instalasi CCTV. Untuk proses instalasinya sendiri, aku hire jasa dari perusahaan lain. Instalasi di sini maksudnya adalah penarikan kabel. Jadi tugasku saat itu hanya pemasangan item dan setting CCTV-nya saja. Lalu suatu hari pekerjaan instalasi mulai dilakukan. Singkat cerita, proses instalasi sudah selesai dan sudah dilakukan supervisi juga. Dan hasilnya sesuai dengan spesifikasi pekerjaan yang seharusnya. Jadi sekarang giliran kerjaan aku yang belum selesai, yaitu memasang item dan mulai setting CCTV. Waktu mulai kerja itu aku minta 2 orang helper untuk membantuku karena pemasangan CCTV-nya sendiri dilakukan per lantai. Ada 27 lantai. Bisa dibayangkan kalau dikerjakan sendiri sepertinya butuh waktu yang sangat lama. Pekerjaan dibagi 2 progres. Progres pertama dilakukan untuk low zone yaitu dari lantai 1 sampai lantai 12. Lalu progres 2 untuk high zone yaitu dari lantai 13 hingga lantai 25. Item CCTV akhirnya sudah terpasang semua dan tanda tangan berita acara untuk serah terima pemasangan barang pun sudah dilakukan. Pekerjaan aku selanjutnya adalah setting angle, setting fokus, dan setting channel di ruang kontrol. Cara aku melakukan pekerjaannya adalah aku standby di ruang kontrol untuk melihat arah angle kamera di layar monitor, sementara 2 orang helper yang aku minta bantuannya tadilah yang bertugas untuk berkeliling ke setiap titik CCTV untuk mengatur arah angle CCTV-nya. Saat bekerja, aku dan helper berkomunikasi menggunakan HT atau handy talkie. Hari itu pekerjaan aku mulai dari lantai 1 ke atas. Beruntung karena saat itu lift service sudah bekerja 24 jam, maka pekerjaan aku menjadi lebih efisien. Pekerjaan itu aku lakukan berhari-hari karena ada ratusan CCTV yang harus disetting termasuk area luar gedung. Pekerjaan dari lantai 1 sampai lantai 16 aman jaya tanpa ada masalah apapun. Masalah justru baru muncul ketika pengerjaan lantai 17 ke atas. Jadi aku mendapat info dari sales bahwa mereka dikejar deadline progress. Dari kondisi itulah, maka mau tidak mau aku harus kerja lembur agar pekerjaan cepat beres. Setelah mendapatkan info tadi, aku langsung bertanya kepada helper apakah mereka siap untuk lembur dan mereka ternyata siap. Besoknya aku menyelesaikan sisa pekerjaan dari lantai 17 ke atas. Kondisi lantai ini agak gelap karena beberapa area lampunya dimatikan. Sementara CCTV yang aku pasang memiliki fitur infrared. Jadi aku masih bisa melihat sekeliling ruangan dan sekeliling lantai dengan jelas. Tapi seperti bangunan kosong lainnya,
Lantai itu terasa lembab dan dingin katanya. Di hari pertama lembur, aku justru langsung disuguhkan adegan yang mengerikan. Jadi saat itu waktu menunjukkan sekitar jam 8:30 malam dan dua helperku yaitu Alif dan Derry sudah selesai mengerjakan CCTV di lantai 22. Komunikasi dengan menggunakan HT pun lancar. Lalu keduanya mulai naik ke lantai selanjutnya untuk mengatur CCTV. Tibalah kedua helper di lantai 23. Ketika helper yang bernama Alif ini mengatur angle kamera di salah satu titik di lantai 23, nah hal itu dilakukan sama seperti pekerjaan yang telah dilakukan di lantai-lantai sebelumnya. Alif akan naik ke sebuah tangga aluminium untuk memudahkannya dalam mengatur kamera. Tapi ketika Alif sampai di hadapan salah satu kamera, tiba-tiba aku melihat Alif bengong sambil melotot tidak berkedip ke arah kamera yang ada di hadapannya. Aku yang kala itu berada di ruang kontrol untuk melihat setting angle dan setting fokus kamera jadi terhalang oleh muka Alif. Padahal saat itu seharusnya aku bisa melihat ke sekeliling area. Meskipun saat itu aku melihat Alif melotot ke arah kamera, namun aku tidak merasa ada yang aneh. Aku langsung menghubungi kedua helper menggunakan HT. Aku coba berkomunikasi dengan Alif dan Derry, tapi saat itu tidak ada jawaban dari kedua helper ini. Untuk sesaat aku menunggu, siapa tahu mereka menghubungiku. Tapi mereka tetap tidak menghubungiku juga. Nah, seorang security bernama Pak Iman yang mendampingi aku di ruang kontrol mengatakan, HT-nya mati kali bang. Nah, mendengar perkataan itu, aku langsung menghubungi Derry lewat sambungan telepon WhatsApp. Teleponnya diangkat oleh Derry, lalu aku bertanya, HT mati, Der? Iya bang, baterainya habis. Ya, tanggung banget. Nanti teleponnya pakai WhatsApp aja ya. maksudnya agar mereka tetap bisa berkomunikasi dengan aku saat mengatur angle CCTV. Tapi kemudian Derry menjawab, Baterai gue tinggal 12% bang. Gue juga masih butuh flash buat yang terjalan. HP-nya Alif mati juga soalnya. Hadeh, ya udahlah, turun aja. Kita lanjut besok lagi deh. Oke bang, gue turun ya. Iya, turun aja. Terus itu Alif ngapain sih melototin kamera mulu? Lalu Derry langsung melihat ke arah Alif dan memukul kakinya Alif. Woi, Setelah itu Alif seperti sadar. Lalu ia segera turun dari tangga dan berjalan menuju ke lift bersama dengan Derry. Nah, saat mereka sedang jalan ke lift service, Pak Iman security ini yang sedang bersamaku bilang, liftnya dimatiin bang dari jam 7 tadi. Lah, itu anak-anak gimana, Pak? Ya lewat tangga darurat pak. aku langsung menghubungi Derry lagi. Der, lift itu udah dimatiin tuh. Jadi kalian lewat tangga darurat aja ya. Buset bang, jauh banget turunnya. Ya udah, nginep aja situ. Dih, ogah. Dan mereka mulai menuruni tangga darurat. Satu demi satu anak tangga dilewati. Sambil menunggu mereka turun, aku sempat ngobrol-ngobrol dengan Pak Iman security. Tapi tiba-tiba Derry menelponku. Bang, lu lihat Alif gak? Lah, emang gak bareng? Tadi bareng bang. Dia ada di belakang gua. Sekarang gak tahu kemana. Coba lihat di CCTV bang. Takutnya nyasar dia, HP dia mati lagi. Jadi gak bisa nyalain flash. Mendengar Derry mengatakan itu, aku dan Pak Iman langsung melihat ke tiap-tiap channel di monitor untuk mengetahui posisi Alif. Beberapa menit kemudian Derry tiba lebih dulu ke ruang kontrol. Derry membantuku dan Pak Iman mengecek tampilan di monitor. Suasana agak panik di situ. Yang aku pikir takutnya Alif tersandung, jatuh, lalu pingsan. Sebab saat itu kan gedung masih dalam proses pengerjaan, jadi banyak material yang masih berserakan. Tidak lama kemudian Derry melihat Alif di monitor CCTV. Bang, ini kamera bisa di zoom gak? Bisa, kenapa? Coba zoom ini deh. Derry menunjuk salah satu channel di monitor. Disitulah terlihat Alif ada di tangga darurat lantai 7. Diam, berdiri, hanya berdiri, tapi tatapannya kosong. Aku sempat bertanya ke Derry. Emang gelap banget, Der, di sana? Ya gelap bang, tapi masih bisa ngeliat jalan sih. Aku berpikir dan sempat berkata dalam hati, wah, ini anak kesurupan kayaknya. Pak Iman security yang menemani aku di ruang kontrol tadi mencoba untuk menghidupkan mic public address.
Jadi mic public address ini biasanya digunakan di gedung-gedung untuk memberikan informasi seperti apabila terjadi kebakaran, barang hilang, atau anggota keluarga pengunjung hilang. Lalu Pak Iman ini mencoba memanggil Alif menggunakan mic itu dan meminta Alif mengangkat tangan kanannya. Alif, coba angkat tangan kanan. Tapi saat itu Alif tetap diam saja. Pak Iman langsung menghubungi teman-temannya untuk memeriksa area tangga darurat lantai 7. Aku tadinya mau ikut ke sana, tapi Pak Iman mengatakan, Di sini aja bang, sambil liatin CCTV-nya. Kalau dia jalan kemana, langsung kontak kita. Nah di situ aku langsung atur channel HT supaya bisa sefrekuensi dengan HT yang dipegang Pak Iman. Karena curiga ada indikasi Alif kesurupan, aku gak mau ditinggal sendirian di ruang kontrol. Jadi ada 2 security lain yang akhirnya menemani aku di situ. Yang satu namanya Pak Reza, yang satu lagi namanya tidak terlihat karena seragamnya tertutup jaket. Jadi total ada 4 orang yang akan menuju ke tangga darurat lantai 7 termasuk Pak Iman dan Dery. Sementara itu aku terus memperhatikan monitor dan memperhatikan juga Alif yang masih berdiri di tangga darurat lantai 7 dalam posisi kaku dan pandangan yang kosong. Aku juga sambil sesekali memperhatikan ke-4 orang yang sedang menuju ke lantai 7 tadi di layar monitor. Ke-4 orang itu naik melalui tangga darurat lantai demi lantai. Waktu ke-4 orang tadi baru saja sampai tangga darurat lantai 5, aku melihat Alif yang semula berdiri di anak tangga tiba-tiba jatuh ke lantai. Lalu Alif kejang-kejang. Pak Reza langsung mengambil HT milikku untuk menghubungi HT yang dipegang Pak Iman dan mengatakan kepada Pak Iman, Pak Iman, itu Alif kejang-kejang. Tapi tidak lama kemudian aku dan Reza melihat di monitor Alif tiba-tiba saja berdiri. Anehnya, saat Alif berdiri, ia tidak terlihat seperti orang yang sedang mencoba berdiri pada umumnya. Kakinya tidak terlihat ditekuk dulu untuk menahan badannya saat ia akan berdiri. Tapi Alif terlihat seolah-olah sedang tidur di atas papan, lalu papannya itu diberdirikan. Tubuhnya terlihat sangat kaku kala itu dan secara tiba-tiba berdiri dengan tegak. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya apa yang baru saja aku lihat. Belum lagi ditambah situasi di tangga darurat yang gelap. Pak Reza terus melaporkan keadaan Alif ke Pak Iman. Begitu 4 orang tadi hampir sampai di depan Alif, Alif tiba-tiba jatuh. Untungnya saat itu badan Alif sempat ditahan oleh 2 security. Semuanya terkejut bukan main. Mereka sepertinya bingung dengan kondisi Alif. Sementara aku juga tidak percaya dengan apa yang baru saja aku lihat tadi. Aku dan ke-4 orang di tangga darurat itu memutuskan agar Alif langsung dibawa turun. Ketika itu di area ruang kontrol sudah banyak orang yang ikut melihat CCTV. Setelah menunggu beberapa saat kemudian, ketika Alif dan 4 orang lainnya sampai di lobi atau di lantai 1, aku bergegas menghampiri mereka dan aku melihat hidung Alif berdarah. Aku saat itu sempat bingung antara langsung membawa Alif ke rumah sakit atau mungkin makhluk yang menempel di Alif seharusnya dikeluarkan dulu. Karena aku tetap berpikir apa yang dilakukan Alif di tangga darurat itu adalah karena Alif kerasukan. Namun akhirnya semua sepakat agar Alif langsung dibawa ke sebuah rumah sakit yang jaraknya hanya sekitar 2 km dari lokasi kejadian. Setelah tiba di rumah sakit, alhamdulillah dalam hitungan jam Alif sadar. Diagnosis dokter adalah Alif darah tinggi. Aku sendiri saat itu agak kurang percaya, apalagi setelah melihat apa yang terjadi pada Alif di tangga darurat lantai 7 itu. Terlebih Alif itu terbilang masih muda. Di tahun itu dia baru sekitar 2 tahun lulus SMK. Tapi memang ketika aku melihat rekaman medis milik Alif, tensinya mencapai 160/110. Keesokan harinya, kantorku sudah ramai mengenai kejadian yang dialami Alif. Dan mereka terus menanyakan kronologinya. Sampai-sampai kantorku meminta rekaman CCTV kejadiannya. Nah, aku kembali ke gedung itu untuk ekspor rekaman. Tapi tidak diizinkan oleh komandan security-nya dengan alasan hasil rekaman sudah sepenuhnya milik Menkon. Karena sudah tanda tangan berita acara serah terima barang. Kembali lagi ke Alif.
Waktu kami menanyakan kejadian tempo hari, ternyata dia sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi hari itu. Dia hanya ingat terakhir ia mengatur angle di lantai 22 dan tidak ingat apa-apa lagi ketika berada di lantai 23. Alhamdulillahnya setelah kejadian itu Alif sehat-sehat saja, tapi dia sudah resign awal pandemi kemarin. Gedung itu memang baru direnovasi dan dibangun kembali serta diresmikan tahun 2017 untuk kebutuhan publik. Tapi bangunan itu sudah berdiri sejak sekitar 42 tahun yang lalu. Entah apa saja yang telah terjadi sejak awal pembangunan gedung tersebut hingga teman kami ikut mengalami kejadian aneh. Tapi untukku, ini bukan hanya kejadian aneh, tapi juga mengerikan. Lantai 22 dan 23 itu kini digunakan sebagai tempat layanan koleksi yang dibuka untuk umum. Tapi apakah mungkin mereka yang pernah pergi ke sana juga pernah mengalami hal yang mengerikan yang sama denganku? Terima kasih kalian telah menyaksikan Samar episode ini. Jika kalian punya kisah horor, kalian boleh langsung kirim ke email yang ada di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi.